Ini kita enak sambil diskusi gini, sambil menyinggung bagaimana proses terjadinya ilmu itu ya. Jadi biasanya ada sebuah gejala, nanti kita buat hipotesa. Nah, pengujian itu menguji ya, mencoba menguji, membantah hipotesa itu ya. Jadi kayak misalnya seperti yang diceritain Bapak tadi, oh ini ada sebuah objek. Nah, objek lain selain Uranus gitu. Pengujian berikutnya tidak bisa membantah adanya objek lain selain Uranus. Ya, makin banyak diuji, makin banyak akhirnya astronom hipotesanya itu meningkat bahwa oh objek itu harus merupakan planet. Nah, terus data-data berikutnya tidak bisa membantah bahwa keberadaan planet Pluto itu betul-betul ada di situ. Nah, jadi strukturnya kira-kira seperti itu. Jadi ada hipotesa. Jadi karena ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, muncullah hipotesa baru. Hipotesa baru ini menurut logic of scientific discovery, kita jangan sampai masuk ke bias konfirmasi. Kita mengumpulkan data yang memperkuat hipotesa itu. Justru para saintis itu biasanya menghantam hipotesa baru ini dengan karya CT. Dilawan. Loh, dilawan kayak apapun kok nggak bisa. Objek ini betul-betul mirip dengan Uranus, Saturnus, dan lain-lain. Jadilah Pluto. Demikian juga struktur atom. Nah, jadi ini makasih Pak Anggra. Jadi ini lebih menunjukkan apa yang disebut empirically testable. Ya. Jadi satu hal yang sangat subtle, lembut, tapi ini penting. Oke, mungkin Pak Eki silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi sangat menarik ya. Saya baru pertama belajar filsafat. Di situ ternyata diajarkan bagaimana kita, artinya tidak boleh ada kesombongan di situ, karena memang tidak ada yang mutlak ya. Jadi pengetahuan itu kan tidak ada yang mutlak. Artinya mungkin ketika kita menemukan sesuatu teori ya, itu kan bisa terbantahkan di waktu-waktu berikutnya ya. Nah, di sini tadi Bapak mengatakan bahwa kecuali bukti matematis ya, tadi dikatakan kecuali itu yang bisa dibuktikan. Tapi sebetulnya mungkin itu juga bisa terbantahkan pula artinya di kemudian hari ya, teori apapun. Bahkan mungkin teori-teori yang ada itu kadang-kadang wilayahnya akan semakin sempit. Jadi ketika kita menemukan satu teori, kemudian digagalkan, tapi ini kan berlaku hanya di wilayah ini misalkan. Kemudian ada lagi gitu kan, ini hanya berlaku di wilayah, artinya kan pengetahuan itu akan semakin sempit gitu ya. Nah, jadi memang berarti saya lebih sepakat dengan ya menunjukkan gitu ya, kayaknya kalau pembuktian itu kan kayaknya mutlak gitu ya. Itu sih pendapat saya, mungkin bisa dikoreksi Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Eki ya. Luar biasa diskusi pagi ini. Jadi kita mulai memasuki bahasan-bahasan substansial dalam filsafat sains ya. Thanks. Saya nggak akan mengkomentari karena menurut saya sudah benar ya. Awal mula dari pencarian sebuah kebenaran adalah kerendahan hatian dan curiosity ya. Masalahnya kalau yang harus kita lawan itu teori yang kita temukan sendiri. Gitu kan. Rela nggak kita gitu. Kadang-kadang kan ini karya saya. Nah, ini jangan sampai kita masuk ke sesuatu yang kalau nanti dalam bab kesalahan berpikir yang saya letakkan di nomor 1 ya, bias konfirmasi.
Itu saya nggak, terus terang nggak ngambil dari diri saya sendiri ya, itu saya ambil dari Leiden University, Pak. Beda dengan teori fallacy yang pada umumnya di buku filsafat ya, macam-macam. Tapi untuk filsafat sainsus kita perlu meletakkan bias konfirmasi itu di nomor 1. Karena justru kalau saya ke mahasiswa bimbingan saya tidak menargetkan kesempurnaan karya, karena nggak mungkin. Tapi proses itu bagaimana maju pelan-pelan ya. Nah kalau hipotesa kita sendiri itu ternyata salah, ya tuliskan saja. Gitu. Ini terjadi Pak. Tahun lalu itu geger lulusan bimbingan saya tugas akhir dalam bidang cryptocurrency. 1 tahun 3 orang tim ya, dibantu oleh 1 asisten data scientist senior, itu mencoba mengembangkan machine learning. Yang satu menggunakan decision tree, yang satu menggunakan deep learning. Ya, kalau nggak salah LSTM ya, long short time memory, artificial neural network. Yang satu menggunakan reinforcement learning, yang kita tahu merupakan bentuk lain dari programmer dinamis Bellman atau kontrol optimal. Ternyata ketiga-tiganya ini hasilnya setelah riset setahun kurang bagus Pak. Sejauh yang dicoba tim itu hasilnya kurang bagus. Nah, saya mengatakan ke mereka, ya nyatakan saja hasil penelitian ini ya sejauh yang diuji ini gagasan bahwa misalnya reinforcement learning itu bisa sesuai dengan paper-paper yang dibaca itu ya, luar biasa bisa menebak cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain. Ternyata sejauh yang diuji dengan berbagai perubahan parameter dan segala macam setup parameter yang luar biasa itu nggak bisa, tidak terbukti bahwa dia itu, bukan tidak terbukti, tidak bisa ditunjukkan bahwa memang machine learning, misalnya reinforcement learning itu bisa untuk memprediksi harga Bitcoin dan lain-lain. Ya, saya sebagai pembimbing tulis saja. Wah, pas ujian tugas akhir rame, Pak. Karena pengujinya itu sedikit berbeda filosofi of science-nya. Ya, jadi gimana setahun menguji kok hasilnya kok tiba-tiba nggak bisa dipakai. Nah, kalau saya melihat bahwa katanya itu Thomas Alva Edison itu untuk menemukan lampu, itu kan elemen paling utamanya itu kan ada semacam kayak kumparan tipis ya di lampu itu ya. Itu melakukan pengujian sebanyak 50.000 kali. Yang 40.000 plus itu gagal. Nah, ditinjau dari saintifik, proses nomor 1 sampai 40.000 plus itu semua proses saintifik yang bernilai. Dan tidak setiap saintis itu beruntung kan bisa nemuin lampu, dan nggak harus gitu. Kalau 3 tahun ini Anda semua dituntut untuk ya menemukan sesuatu sampai betul-betul bermanfaat, ya kita bisa terjebak di bias konfirmasi. Ini sebuah kisah nyata ya, karena baru selesai ya. Akhirnya saya ngambil konsensus aja, tetap aja diubah karena teman-teman saya penguji lain begitu, ya kita nggak boleh terjebak dalam kesombongan juga, kengototan juga. Wordingnya kita pilih yang cukup arif lah. Masih ada hasilnya lebih kita tunjukkan secara objektif saja, ya kita serahkan saja pada para pembaca untuk nanti menilai, begitulah.
Pak Eki masih tunjuk jari atau memang betul tunjuk jari, Pak? Atau karena nggak di-off-kan? Pak Eki? Sebentar belum di-off-kan. Sudah. Oh, Sudah. Oke. Kita akan lanjut Pak ya, habis ini kita break sebentar.